Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan kedua gurunda kita, Al-Ustadz Riza Muhammad, Al-Ustadz Asmar Lambo. Kita doakan mudah-mudahan keduanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak sehat, Ibu sehat, bajunya pada cakep, bajunya putih, kerudungnya, bibirnya. Mudah-mudahan secakep bajunya, cakep juga hatinya, cakep juga rezekinya, cakep juga akhir hayatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ke-80 tahun, alhamdulillah. Ibu, Bapak, saya mengutip perkataan Buya Hamka rahimahullah. Beliau sampaikan kemerdekaan suatu negeri akan tetap teguh selama bersimpul kepada kemerdekaan jiwa. Jadi kita hari ini memperingati kemerdekaan negeri, jangan lupa ada yang masih harus terus kita perjuangkan kemerdekaannya. Kemerdekaan apa itu? Kemerdekaan apa itu? Kemerdekaan jiwa, kemerdekaan diri kita. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang dulu mendapatkan kemerdekaan bukan cuma-cuma, bukan giveaway neng. Para pahlawan, para syuhada mendapatkan kemerdekaan atas dasar pengorbanan dan perjuangan. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Maka kita yang ingin jiwa kita merdeka, diri kita merdeka, haruslah berjuang. Ini yang disebut dengan jihadun nafsi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya rahmati, karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyampaikan bahwasanya siapa dia yang memperjuangkan diri, perjuangan diri ini disebut dengan al-jihadul akmal, jihad yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki janji bagi orang yang dia bisa bermujahadah, dia bisa bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa dia yang di dalam hatinya dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia yang bisa menahan diri dari godaan hawa nafsunya. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga akan menjadi tempat tinggalnya. Pengen masuk syurga enggak? Mau masuk syurga enggak? Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli syurga semua. Itu tandanya syurga yang membahagiakan nanti enggak bisa didapatkan dengan rebahan, Bu. Pak, nggak bisa kita dapatkan dengan santai-santai. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Jalan-jalan menuju surga sekelilingnya itu adalah hal-hal yang nggak ngenakin, hal-hal yang bikin capek, hal-hal yang terkadang menyakitkan. Tapi jalan menuju neraka
dikelilingi oleh hal-hal yang memanjakan syahwat kita. Jadi Bu, Pak, insya Allah kalau kita capek di dunia, entar kita di akhirat nggak capek lagi. Tapi kalau kita banyak rebahan, banyak santainya di dunia, khawatir ntar kita capek di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, siapa dia yang masih menunda sholatnya karena kesibukan dunia, tandanya dia belum menjadi pribadi yang merdeka. Dia masih menjadi budaknya dunia. Siapa dia yang ketika mau sedekah, dompetnya udah keluar. Tiba-tiba timbul rasa takut kurang, timbul rasa kikir, sampai akhirnya kagak jadi sedekah, itu tandanya belum jadi orang yang merdeka. Dia masih menjadi budaknya harta. Siapa dia Bu, Pak? Yang masih meriang kalau lihat tetangganya punya motor baru, ada di sini. Yang masih demam, panas dingin lihat tetangganya nambah kontrakan 2 pintu, ada yang begitu? Tandanya hatinya belum merdeka. Tapi siapa dia yang bisa memaafkan di saat disakiti sama orang? Itu tandanya dia punya hati yang merdeka. Siapa dia yang bisa merasa cukup dengan apa yang sudah Allah takarkan? Itulah dia hamba yang merdeka. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang yang sesungguhnya bukan dia yang mengangkat senjata saja. Pejuang yang sesungguhnya siapa dia? Yang bisa memperjuangkan dirinya untuk bisa terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi hamba-hamba yang merdeka, yang bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan merdeka untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Hebira, menjadi evaluasi bagi diri kita semuanya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu kita, dari duniawi kita, sehingga kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi diri kita semuanya. Nah,